Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Wahyu Krisna Aditya dengan NIM 2012 021230 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Rombel 21 Agama Hindu, akan menjelaskan materi tentang UAS MPK Agama Hindu. Langsung saja ke soal yang pertama. Nilai-nilai apakah dalam umat Hindu yang harus dilakukan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan korupsi? Nilai-nilai yang harus dilakukan atau diterapkan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan korupsi adalah nilai-nilai dari Trikaya Parisude. Dari pengertiannya, Trikaya Parisude dimulai dari kata tri, yang artinya tiga, kaya yang artinya tingkah laku, dan parisude yang artinya mulia atau bersih. Jadi, Trikaya Parisude adalah tiga tingkah laku yang baik atau mulia. Di dalam Trikaya Parisude terdapat tiga bagian, yaitu yang pertama, manacike, berpikir yang baik dan suci. Seseorang yang dapat dikatakan manacike apabila dia tidak menginginkan sesuatu yang bukan miliknya dan percaya terhadap hukum karma. Yang kedua, wacike, berkata yang baik dan benar. Seseorang dapat dikatakan wacike apabila dia tidak berkata kasar, memfitnah, apalagi mengadu domba orang lain demi keuntungannya pribadi. Yang ketiga, kaike, berbuat yang baik dan jujur. Seseorang dapat dikatakan kaike apabila dia tidak curang, mencuri, atau merampok, apalagi mengambil hak yang bukan miliknya. Jadi, jika nilai-nilai di atas bisa digenggam teguh, maka pasti akan terhindar dari nafsu korupsi. Nomor 2, apakah Banten dalam agama Hindu perlu dipertahankan? Menurut saya, Banten perlu dipertahankan. Kenapa? Karena Banten merupakan sarana umat Hindu untuk melakukan pemujaan atau persembahyangan kepada Ida Hyang Widi-Wasa, dan Banten hendaknya dilandasi dengan rasa bakti dan tulus ikhlas. Banten sendiri merupakan identitas dari umat Hindu. Jika Banten punah, maka identitas dari umat Hindu itu akan hilang. Selanjutnya, nomor 3, nilai-nilai agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online dan berikan solusinya. Nilai-nilai yang dilanggar dalam agama Hindu adalah nilai-nilai dari Catur Purusa Artha, yang dimana Catur Purusa Artha merupakan 4 tujuan hidup manusia. Catur Purusa Artha memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama, dharma, kebaikan atau kebenaran. Mereka yang menjalankan bisnis tersebut melanggar tentang ajaran dharma, yang dimana merupakan pedoman umat Hindu dalam berbuat baik. Yang kedua, artha, atau harta, benda, atau kekayaan. Mereka yang menjalankan bisnis tersebut mendapatkan harta dengan cara yang salah dan sangat bertentangan dengan ajaran agama Hindu. Yang ketiga, kama, kenikmatan hidup. Mereka bekerja tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan menyiksa hidupnya sendiri karena mudah terjangkit penyakit seperti HIV/AIDS. Yang keempat, moksa, kebebasan abadi. Mereka sangat melanggar nilai-nilai dari moksa, di mana moksa sendiri merupakan tujuan akhir dari semua umat Hindu, dan perbuatan mereka sangat bertentangan dengan syarat-syarat menuju moksa. Selanjutnya, nomor 4, ketika mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa dipelajari dan diterapkan, dan berikan contoh. Nilai-nilai dalam agama Hindu yang bisa dipelajari dan diterapkan adalah nilai-nilai dari Catur Paramita. Catur Paramita berasal dari kata catur yang artinya 4, dan paramita artinya perbuatan luhur. Jadi, Catur Paramita adalah 4 perbuatan luhur yang harus dilakukan oleh seluruh umat Hindu. Catur Paramita terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, Maitri, bersahabat. Sesama makhluk ciptaan Tuhan, hendaknya kita menjalin ikatan persaudaraan dan saling mengasihi. Yang kedua, karuna, cinta kasih. Perbuatan luhur atau belas kasih terhadap orang yang kesusahan dan menderita, hendaknya kita saling menolong dan memberi semangat. Yang ketiga, mudhita, simpati. Simpati artinya turut merasakan kesusahan maupun kebahagiaan orang lain. Dengan sifat ini, manusia akan terhindar dari rasa iri, dengki, dan benci terhadap sesama. Nomor 4, upeksa, toleransi. Perbuatan luhur yang berarti manusia harus toleran dan sentiasa memperhatikan keadaan orang lain. Contoh yang bisa saya terapkan adalah ketika saya berkunjung ke panti asuhan. Kita harus membantu saudara-saudara kita dan menganggapnya seperti saudara sendiri, dan memberi atau membagi sedikit rezeki kita kepada anak-anak panti asuhan dengan rasa tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya, nomor 5,
Manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah yang mendapatkan penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan dan beri contoh. Menurut saya, tidak ada hubungannya kepasrahan dengan sifat korupsi manusia. Kenapa? Karena sifat korupsi manusia didasari oleh rasa loba atau serakah atau rakus dan rasa kama atau keinginan hawa nafsu yang berlebih. Sedangkan kepasrahan berarti melepas ikatan duniawi dan meminta petunjuk dari Tuhan agar dimudahkan perjalanan hidupnya. Orang-orang yang pasrah akan memegang erat sifat dharma dalam dirinya. Contoh, banyak para pejabat tinggi yang melakukan tindakan korupsi, padahal kalau dilihat dari segi gaji, mereka sudah di atas rata-rata. Selanjutnya, nomor 6. Dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Menyadari kebenaran dengan memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan tentu ada hubungannya dengan yoga dan pranayama. Dalam pengkajian Center Yoga selama ini, jika konsep yoga dan pranayama sudah dipelajari, dipahami, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, kebenaran akan selalu diwujudkan dalam kehidupan. Dalam berlatih yoga, kita harus menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan agar menjadi orang yang lebih baik dalam segala hal. Selain itu, berlatih yoga untuk memfokuskan diri kepada Tuhan agar pikiran buruk bisa dihilangkan. Sebagai awal kegiatan berlatih yoga, kita perlu melakukan pranayama, yaitu berlatih mengatur pernapasan. Dengan napas teratur, kesehatan dapat dijaga dan pikiran juga dapat diarahkan ke hal-hal yang baik sehingga perkataan dan perbuatan juga terarah. Jika konsep yoga dan pranayama sudah dipelajari dengan baik dan benar, maka kebenaran akan sentiasa datang dengan sendirinya. Selanjutnya nomor 7. Dalam bab tentang bakti, dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Menurut saya, maksud dari ungkapan Bhagavad Gita di atas adalah ketika kita mempersembahkan apa yang kita punya kepada Tuhan dengan rasa tulus ikhlas, termasuk waktu kita untuk bisa melaksanakan persembahyangan dan memujanya, maka Tuhan akan membalas dengan segala kehendaknya. Selanjutnya nomor 8. Ngaben banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Menurut saya, upacara ngaben itu sangat penting bagi umat Hindu, karena ngaben itu sendiri memiliki arti yang sangat penting bagi umat Hindu. Secara garis besarnya, ngaben merupakan proses kembalinya Panca Mahabhuta mendampingi Atman atau roh ke alam fitra dan memutus keterikatannya dengan duniawi. Sedangkan untuk pembiayaan yang boros, sekarang bisa diakali dengan adanya ngaben massal yang biasanya dibiayai oleh desa. Nomor 9. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besaran seperti ngenteglingih dengan biaya yang besar. Sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menanggapi realitas ini? Pendapat saya tentang masalah ini adalah kurangnya kesadaran membantu sesama. Mereka lebih memilih mengeluarkan uang banyak untuk acara besar-besaran karena terdapat rasa ingin menyombongkan diri ke orang lain supaya terlihat lebih mampu. Padahal, semua upacara di agama Hindu sebenarnya bisa dilakukan dengan tingkatan yatnya yang lebih kecil tanpa mengurangi makna acara tersebut. Perlu diadakannya sosialisasi untuk kesadaran masyarakat bahwa di luar sana banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Jadi, semua elemen masyarakat penting dalam hal ini, termasuk pemerintah. Media yang bisa digunakan untuk sosialisasi salah satunya adalah sosial media. Karena zaman sekarang, baik tua maupun muda sudah memiliki HP masing-masing. Dan yang terakhir nomor 10,
Yatra Yogeswarah, Krasno, Yatra Parto Danurdara, Tatra Sriwijayo, Butir Durva, Nitri Matir Mama. Artinya, di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita 18.78. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu berbuat dharma, di mana berbuat dharma di sini mempunyai niat yang baik, tidak memiliki rasa iri, dan tanpa mengharapkan imbalan. Pasti di sana terdapat perbuatan, perkataan, dan tingkah laku yang baik. Contohnya adalah bersedekah atau berdana punya, dan tolong-menolong antar sesama. Pasti Tuhan akan memberikan pahala kepada orang-orang seperti itu. Sekian pemaparan materi UAS Agama Hindu. Maaf bila ada salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.